要和你比剑。大哥，这小子还敢摸剑？让我看看你的能耐。点到为止，不可伤了同门。先生，给我等着，以后可别后悔。 Film kembali dibuka dengan memperlihatkan Chuyang yang telah kembali ke Taman Bambu Ungu. Tetapi Chuyang kembali melihat ada 4 orang yang berada di gerbang dari tempat mereka. Keempat orang tersebut sendiri berniat untuk memberikan pesan kepada guru Chaoran. Di antara 4 orang ini, 2-nya merupakan bawahan mereka. Sang laki-laki bernama Lin Jianlin dan sang perempuan bernama Wu Qian. Di sana nampaknya jika Jianyin ingin memasuki Taman Bambu Ungu dengan cara yang kasar, dengan cara menendang pintunya. Wu Qian di sini sendiri merupakan senior mereka dan ia meminta kepada Jianlin untuk tenang karena mereka di sini diminta untuk datang ke sini dengan tenang. Lalu Wu Qian pun meminta dengan lembut kepada sang pemilik dari lembah bambu ungu untuk diperbolehkan masuk ke dalam sana. Chuyang yang melihat mereka pun mengenali mereka berdua, yang dimana Li Jianlin ini merupakan tuan muda dari perguruan awan puncak dengan ayahnya yang bernama Li Jiansong. Tidak heran kalau Li Jianlin ini tidak memiliki sopan santun karena ayahnya yang adalah salah satu penguasa dari Menara Tianwei. Dan di sini juga Chuyang mengenali Wu Qian, yang dimana dia ini merupakan putri dari tetua sekte. Hal ini membuat Chuyang tidak menyangka jika seorang putri dari tetua sekte itu datang ke tempat mereka. Jianlin mencoba mengajak Wu Qian pergi sambil meninggalkan pesan di depan gerbang saja karena mereka sangat kesal karena dari tadi tidak ada yang merespon dari dalam. Di sana Lian Jin seperti meremehkan perguruan bambu ungu hingga meremehkan guru Chaoran. Chuyang yang mendengar hal itu pun menjadi kesal terhadap Jianlin. Dia pun melempar batu hingga mengenai kepala Jianlin. 没想到掌门这女巫倩倩也在。条贴在门上，咱早些回去吧。你敢打我！ Di sana terjadi cekcok di antara mereka, tetapi Wu Qian melerai mereka karena mereka dilarang untuk membuat provokasi di antara sesama puncak. Wu Qian pun diminta oleh Chuyang untuk memberikan pesan kepada gurunya kalau pemimpin sekte telah membuat rapat diskusi dan guru Chaoran diminta untuk berkumpul juga. Chuyang yang berkata bahwa gurunya sekarang mengasingkan dirinya dan sedang berlatih dan dirinya sekarang tidak menerima tamu. Jadinya Chuyang akan menyampaikan pesan ini kepada sang gurunya nanti. 我看你存心挑衅。师傅交代，切不可冒冒失失。我是紫竹园二弟子，楚阳。师傅近日闭门修炼，并不见客。 Lalu Chuyang pun menyampaikan kepada Wu Qian kalau dirinya ini kagum kepadanya yang ternyata begitu sopan. Walaupun dia adalah anak dari pemimpin sekte, berbeda dengan Jianlin yang sikapnya sangat sombong. Jianlin pun kesal terhadap Chuyang dan menantang Chuyang beradu pedang. Chuyang pun menerima tantangan itu, tetapi ketika Chuyang menarik pedangnya, mereka semua tertawa karena pedang Chuyang itu terpotong. 直呼我师傅名讳。我这个师姐替他道歉。楚阳，不敢如此礼数。你是废物，在阴阳谁呢？好你个楚阳！这是紫竹园，你冷静点。天，我要和你比剑！大哥，这小子还敢摸剑？让我看看你的能耐！不如你转投我爹门下吧。 Tetapi selain dari itu, tiba-tiba saja Tantan keluar dari sana, yang nampaknya ia baru saja bangun tidur. Tantan ingin menyampaikan kepada Chuyang kalau makanan telah siap. Namun di sini ada tamu. Tantan pun mengajak mereka juga untuk makan bersama.
Namun Lian Jin justru marah kepada Tantan dan mendorongnya. Li Jianlin berkata bahwa perguruan dari Bambu Ungu ini sangat tidak kompeten. Guru Caoran juga tidak mampu mengajari murid-muridnya dan orang-orangnya ini tidaklah beres. Wuqian yang mendengarnya pun kesal dan menyuruh Jianlin dan murid-muridnya untuk segera pergi dari sini karena mereka telah mengganggu ketentraman dari perguruan Taman Bambu Ungu. Tetapi Chuyang menyampaikan kepada Li Jianlin kalau dirinya tidak akan melupakan apa yang dilakukan oleh Jianlin terhadap gurunya dan juga teman-temannya. Chuyang menyampaikan bahwa dirinya tidak akan melupakan hal ini dan akan membalaskan dendam. 师弟，你若再惹是生非，等着瞧！走，今日要为师门讨个公道，一个就够。 Jianlin yang mendengar hal itu pun menjadi kesal karena dia merasa kalau dirinya diancam oleh Chuyang. Jadinya ia pun menyerang Chuyang menggunakan pedangnya. Alhasil, Chuyang pun menghentikan serangan dari Jianlin. Qian sendiri mencoba untuk menghentikan mereka dengan meminta untuk berhenti karena dirinya itu tidak mau adanya pertarungan di perguruan setelah berfokus melihat pergerakan dari Jianlin. Chuyang pun bisa mengetahui titik lemahnya yang dimana Jianlin ini nampaknya memiliki masalah dengan kestabilannya. Walaupun Jianlin memiliki serangan yang kuat, tetapi dia tidak memiliki keseimbangan yang bagus. Melihat adanya celah di bagian kaki dari Jianlin, Chuyang pun mengambil kesempatan tersebut dengan melemparkan batu yang membuat Jianlin terjatuh. 你还真有点本事。竟和李建英斗得有来有回。硬碰硬肯定是要吃亏的，可他修为虽强，只属于练习。点到为止，不可伤了同门。再磕头道歉，还来得及。剑锋虽重，却不能随心遇剑。 Chuyang merasa kalau refleks dan kekuatannya juga sekarang lebih meningkat daripada sebelumnya setelah membuat Jianlin terjatuh. Chuyang pun mengambil kesempatan ini untuk membuat Jianlin tambah terluka, yang dimana Chuyang pun berpura-pura jatuh agar Jianlin tersiksa akibat ditimpa dirinya. Dia berakting kalau dirinya sekarang merasakan rasa sakit dan kepalanya pusing. Chuyang meminta tolong kepada Wuqian agar dirinya nanti jika mendapatkan masalah dari sekte awan puncak, Wuqian bisa membantu menjelaskan kepada sang pemimpin sekte kalau Jianlin lah yang telah bersalah karena telah membuat masalah kepada Chuyang. 楚阳，来了没人？小人，离我的师姐远点儿！来帮我吧，咱们一起上！何人在我紫竹园闹事？大师兄，你要给我们撑腰啊！ Chuyang mengaku kepada Jinsan kalau Jianlin ini telah mengganggu perguruan mereka. Jinsan awalnya kesal kepada Jianlin, tetapi melihat adanya Wuqian, Jinsan pun mendekatinya. Melihat hal ini pun membuat Chuyang sadar jika Jinsan dan juga Jianlin ini sama juga menyukai Wuqian. Chuyang pun justru mengambil kesempatan ini untuk mengadu domba mereka berdua. Chuyang menyampaikan kepada Jinsan kalau Jianlin ini telah menghina guru mereka dan juga para murid Bambu Ungu yang tidak berguna, dan juga Jianlin ini telah menjenguk senior Wuqian. Mendengar hal ini, Jianlin pun tidak terima kalau dirinya telah difitnah oleh Chuyang. Ia merasa dirinya tidak akan pernah menyinggung senior Wuqian, tapi karena di sini dirinya telah dipermalukan oleh Taman Bambu Ungu, maka Jianlin tidak akan memaafkan mereka berdua. Dan dirinya juga akan membuat Taman Bambu Ungu dipermalukan. Hal ini pun membuat Jinsan sangat kesal dan dirinya menyerang Jianlin dengan teknik kecepatannya. 你可要为咱们做主啊！还对巫师姐凶！啊，我打的就是你们紫竹园的人！我的腿！ Jianlin pun kesal terhadap Jinsan dan mengatakan bahwa dirinya ini merupakan seorang anak dari ketua. Namun dia tidak takut karena baginya jika ada seorang yang telah menghina nama gurunya dan Taman Bambu Ungu, maka dirinya akan menghajarnya. Tetapi Wuqian merasa apa yang dilakukan Jinsan ini terlalu berlebihan kepada Jianlin. Karena Jianlin datang bersama Wuqian untuk memberi pesan kepada guru Bambu Ungu. Tetapi mereka di sini justru
justru malah dihajar dan sampai kakinya patah. Di sini Jinsan menganggap bahwa Jianlin layak menerima hukuman itu. Tantan dan juga Chuyang terus saja memanas-manasi kondisi itu dengan membela Jinsan. Jianlin menantang Jinsan kalau dirinya akan datang kembali dan menantang Jinsan bertarung. Jinsan yang mendengar hal itu pun tidak takut dengan ancaman itu. Jinsan menjawab kalau dirinya akan menerima tantangan itu dan mereka pun 对师傅不尊称 pergi.，必须严惩。你帮我讨个公道，让我带他回去疗伤。必须道歉。大师兄说了，乖乖道歉，道歉的话没你好果子吃。仙山，给我等着，以后可别后悔。真是好贱呐！Wuqian meminta kepada mereka untuk menyampaikan pesan yang telah ia sampaikan kepada guru Chaoran. Sang guru diminta berkumpul di sekte puncak awan. Setelah itu, Junsan bertanya kepada Chuyang, siapa senior yang baru saja dilawan tadi. Karena ternyata Jinchan ini tidak mengetahui identitas dari Jianlin. Chuyang mengatakan bahwa dia bernama Jianlin, putra dari Li Jinson, yaitu ketua nomor 1 dari puncak awan. Seketika, Jinsan pun sangat panik karena dirinya baru sadar kalau ia telah membuat kesalahan yang sangat besar, yaitu telah menyinggung keluarga Li, terutama tuan nomor 1 yaitu Li Jinson. Dan ternyata kompetisi kali ini akan dipimpin oleh 什么 dirinya. 锁云峰的李剑人，剑银，李剑银，你怎么不早说？李剑银岂是好惹的？你真的是损失无完了。听说是为了师门啊。 数字不足与谋。 Sedangkan di Menara Tianwei, para tetua sedang membicarakan kalau negara mereka sekarang telah terjebak dengan negara awan besi dan juga negara Danco. Di sana terdapat ketua Wu Yunliang, yaitu ayah dari Wuqian, dan juga ketua Li Jinson, serta ada satu lagi tetua yang bernama Kong Jingfeng. Tidak lama kemudian, Jianlin pun tiba di sana dengan kondisi kesakitan. Hal ini pun membuat ayahnya Li Jinson marah kepada siapakah yang telah membuat anaknya seperti ini. Jianlin pun menyampaikan kalau murid-murid dari Taman Bambulah yang telah melakukan hal ini terhadap dirinya. Li Jinson pun marah kepada guru Chaoran karena telah gagal mendidik murid-muridnya untuk menghargai murid lain. Tetapi di sini, tetua lain merasa ada yang aneh karena biasanya perguruan bambu ungu memiliki sikap yang damai kepada perguruan lain. Tetua Jinfen juga merasakan hal yang sama. Dia yakin ada alasan tersembunyi mengapa murid-murid dari bambu ungu menyerang mereka. Tetua Yu pun meminta kepada Wa Junsan untuk membawa putranya ke tempat 爹 penyembuhan. 呀，紫竹园的弟子干的。此事恐有隐情，告诉你，出了锁云峰要谨慎些。带侄儿回去，治伤要紧。 Setelah ketua Jinsan pergi, ketua Yu pun bertanya kepada putrinya. Wuqian menjelaskan bahwa masalah tersebut berasal dari Jianlin sendiri karena telah menghina perguruan dari Taman Bambu 说 Ungu. 吧，怎么回事？ 骂了紫竹园，才被石千山打伤。 Lalu, ketua Yu pun bertanya kepada putrinya mengenai kemampuan-kemampuan dari murid Taman Bambu Ungu. Wuqian pun menyampaikan jika Jinsan memiliki kemampuan yang cukup bagus, tetapi dia itu sombong, sedangkan Tantan merupakan murid yang seperti anak kecil. Tetapi untuk Chuyang, Wuqian tidak terlalu mengetahuinya. Namun di sini, Wuqian merasa kalau Chuyang masih menyembunyikan kekuatannya. Sin pun berpindah kepada Chuyang dan Tantan, di mana Chuyang yang sedang memikirkan sesuatu. Ternyata Chuyang sedang memikirkan kekasih hatinya, yaitu Juyung. Chuyang berharap agar dirinya bisa memenangkan kompetisi ini, agar bisa secepatnya bertemu dengan kekasih hatinya itu, yaitu Juyung. Dan cerita pun bersambung. Bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung saja tekan tombol subscribe agar video terbaru dari channel ini bisa teman-teman nonton. Oke guys, see you next time.